Tawa itu menggema di ruang sidang menusuk dadaku seperti sebilah pisau. Bramantio Bram benar-benar tertawa di depan hakim, di depan semua orang. Suamiku selama 8 tahun itu menggelengkan kepala dan menertawaiku. Pengacaranya baru saja selesai menjelaskan mengapa aku dianggap ibu yang tidak layak. Hakim baru saja memberikan hak asuh sementara penuh atas kedua anak kami kepadanya. Dan Bramantio Herlambang, pria yang kepadanya aku telah memberikan segalanya, mencondongkan tubuh ke arahku dan berbisik bahwa aku harus bersyukur jika bisa melihat anak-anakku 2 kali sebulan dengan pengawasan. Seolah-olah aku adalah penjahat, seolah-olah aku berbahaya. Aku, ibu yang menidurkan bayi-bayi itu setiap malam, yang hafal setiap alergi makanan, setiap mimpi buruk dan setiap cerita pengantar tidur favorit mereka. Ibu itu sekarang diperlakukan seperti ancaman. Dan suamiku tertawa. Aku adalah Ayu Sekarwangi. Aku berusia 34 tahun ketika seluruh duniaku runtuh di ruang sidang Jakarta Selatan. 34 tahun, menikah 8 tahun, ibu dari Maira yang berusia 7 tahun, dan Tio yang sebentar lagi ulang tahun ke-6-nya dalam 2 bulan. 34 tahun, dan tiba-tiba aku tidak memiliki apa-apa. Tidak ada rumah, tidak ada anak, tidak ada tabungan, tidak ada apa-apa kecuali pakaian yang kukenakan dan mobil Toyota bekas yang mengeluarkan suara seperti sedang audisi untuk soundtrack film horor setiap kali aku menyalakan mesin. Montirku pernah bilang mobil itu tidak rusak. Dia hanya sedang mengekspresikan diri. Aku tidak mampu mencari pendapat kedua. Izinkan aku menceritakan bagaimana aku sampai pada titik itu. Dan yang lebih penting, izinkan aku menceritakan apa yang terjadi selanjutnya. Aku bertemu Bramantio saat aku berusia 25 tahun. Dia menawan, ambisius, dan karirnya menanjak cepat di sebuah perusahaan startup unicorn di Jakarta. Aku bekerja sebagai administrator keuangan di sebuah rumah sakit swasta. Pekerjaan yang baik dan stabil. Dan aku bangga. Orang tuaku mengajariku bahwa kerja keras dan kejujuran adalah satu-satunya hal yang dibutuhkan untuk berhasil di Indonesia. Tundukkan kepala, lakukan pekerjaanmu, perlakukan orang dengan benar dan semuanya akan berjalan baik. Aku benar-benar percaya itu. Bramantio membuatku mabuk kepayang, makan malam mewah, perjalanan akhir pekan. Dia bilang aku cantik, bahwa aku adalah wanita yang dia cari seumur hidupnya. Kami menikah ketika aku berusia 26 tahun dan Maira lahir setahun kemudian. Tio menyusul 2 tahun setelahnya, hidup terasa indah. Hidup persis seperti yang aku impikan. Saat anak-anak masih kecil, Bram menyarankan agar aku mengurangi jam kerjaku. Paruh waktu saja sayang, katanya, demi keluarga. Anak-anak butuh kamu lebih sering di rumah. Aku bisa menafkahi kita. Dan karena aku mempercayainya sepenuhnya, karena aku pikir kami sedang membangun sesuatu bersama, aku setuju. Aku bekerja paruh waktu, aku mengurus rumah tangga, aku membesarkan anak-anak kami, aku mendukung kariernya sementara dia terus menanjak lebih tinggi dan lebih tinggi. Yang tidak aku tahu adalah bahwa Bramantio sudah merencanakan untuk meninggalkanku bahkan sebelum Tio lahir. Dia memberiku uang saku, seperti remaja. Setiap bulan sejumlah uang tetap akan muncul di rekening pribadiku. Dan itu seharusnya menutupi belanjaan, kegiatan anak-anak, bensin, semuanya. Jika aku butuh lebih, aku harus meminta. Aku harus menjelaskan. Dan aku tidak pernah mempertanyakannya karena aku percaya suamiku. Orang tuaku memiliki pernikahan tradisional, di mana ayahku yang mengurus uang. Dan aku pikir memang begitu seharusnya. Aku bodoh. Benar-benar bodoh. Jika aku bisa kembali dan berbicara dengan diriku yang lebih muda, aku akan mengguncang bahunya. Surat gugatan cerai datang di tempat kerjaku. Bukan di rumah tempat aku bisa memprosesnya secara pribadi. Bukan melalui pos tempat aku bisa sendirian. Tidak. Seorang kurir layanan proses berjalan ke departemen penagihan rumah sakit dan memanggil namaku di depan semua orang. Rekan kerjaku menyaksikan saat aku diserahkan dokumen yang menghancurkan hidupku. Bramantio melakukannya dengan sengaja. Penghinaan maksimal. Itu seharusnya memberitahuku segalanya tentang siapa dia sebenarnya. Namun situasinya memburuk. Jauh lebih buruk. Pengacaranya melukiskan diriku sebagai orang yang tidak stabil secara mental, lalai, kewalahan, dan tidak mampu merawat anak-anakku sendiri. Setiap momen kecil kelelahan yang dialami setiap ibu diubah menjadi bukti ketidakmampuan. Saat Maira jatuh dari sepedanya ketika aku teralihkan oleh Tio. Saat aku lupa menandatangani surat izin. Saat aku menangis di acara sekolah karena melewati minggu yang berat, semuanya didokumentasikan, semuanya disimpan. Bramantio telah menyusun kasus melawanku selama 18 bulan, sementara aku sibuk mencintainya dan membesarkan anak-anaknya. Dan dia tidak bekerja sendirian. Ibunya, Rosita Herlambang, telah membantunya selama ini.
Wanita itu tersenyum padaku di seberang meja makan saat perayaan hari raya sambil diam-diam mendokumentasikan setiap kesalahanku. Dia menawarkan diri untuk menjaga anak-anak sehingga dia bisa mencatat bagaimana anak-anak berperilaku denganku versus tanpa aku. Dia memotret dapurku yang berantakan, cucianku yang belum dilipat, wajahku yang lelah, membangun sebuah berkas, membangun senjata. Bu Rosita adalah tipe wanita yang bisa menemukan kesalahan pada matahari terbit. Terlalu jingga, terlalu lambat, tidak cukup vitamin D. Tetapi pengkhianatan yang paling menghancurkanku tidak datang dari Rosita Herlambang. Itu datang dari darah dagingku sendiri. Adikku, Permata, bersaksi melawanku. Adik bungsuku yang kulindungi sepanjang masa kecil kami. Adikku yang kupinjami uang, yang kubiarkan menangis di bahuku melalui 3 kali putus cinta yang buruk, yang kuanggap sahabat terbaikku. Permata duduk di kursi saksi dan mengatakan kepada pengadilan bahwa aku selalu kewalahan, bahwa aku cepat marah terhadap anak-anak, bahwa dia mengkhawatirkan kondisi mentalku. Dia mengucapkan kata-kata itu sambil menatap lantai, menolak menatap mataku, dan aku merasakan sesuatu di dalam diriku hancur berkeping-keping. Aku kemudian mengetahui bahwa Permata telah berkencan dengan salah satu kolega Bram. Dia ingin tetap berada dalam lingkaran pengaruh mereka. Dia menjualku demi seorang pria dan beberapa reservasi makan malam di restoran mewah. Pengacaraku ditunjuk oleh pengadilan karena aku tidak mampu membayar yang lain. Pengacara Bram mengenakan jam tangan yang harganya mungkin lebih mahal dari mobilku. Pengacaraku terlalu banyak pekerjaan, kurang persiapan, dan jelas kalah bersaing. Dia melakukan yang terbaik, tetapi yang terbaik darinya tidaklah cukup. Perintah hak asuh sementara memberikan segalanya kepada Bram. Anak-anak akan tinggal di rumah keluarga karena itu adalah lingkungan yang stabil, rumah mewah senilai miliaran rupiah di Pondok Indah yang kubantu bayar, yang kuhias, kubersihkan, dan kupenuhi dengan cinta. Rumah itu kini miliknya. Aku diperintahkan untuk mencari tempat tinggal alternatif dan baru bisa mengajukan hak kunjungan setelah aku mapan. Aku pindah ke apartemen studio yang begitu kecil sehingga aku harus keluar untuk berganti pikiran. Pemasaran properti mungkin menyebutnya cozy dan efisien. Agen properti bisa membuat sel penjara terdengar seperti retret spa. 1 kamar, 1 jendela, kamar mandi di mana shower langsung berada di atas toilet karena tidak ada cukup ruang untuk dipisahkan. Inilah hidupku sekarang. Inilah yang aku dapatkan setelah 8 tahun pernikahan dan pengabdian. Namun, sesuatu terjadi selama sidang yang mengerikan itu. Sesuatu yang hampir aku lewatkan karena terlalu hancur oleh segala sesuatu yang terjadi di sekitarku. Itu hanya sesaat, sekilas. Bram menyerahkan sebuah folder kepada pengacaranya dan pengacara itu dengan cepat menyelipkannya ke dalam tas kerjanya sambil melirik ke sekeliling ruangan seolah-olah dia memeriksa apakah ada yang memperhatikan. Dan ketika dokumen pengungkapan keuangan disajikan, ada sesuatu tentang angka-angka itu yang terasa salah. Pendapatan Bramantio tercantum 2,1 miliar per tahun. Tapi aku ingat percakapan. Aku ingat dia menyombongkan diri tentang bonus dan opsi saham. Aku ingat gaya hidup yang tidak sesuai dengan angka-angka itu. Saat itu, aku terlalu hancur untuk berpikir jernih tentang hal itu. Tetapi benih itu tertanam. Kecurigaan kecil itu bersarang di otakku dan menunggu. Minggu-minggu setelah sidang itu adalah yang paling gelap dalam seluruh hidupku. Bram menggunakan pengaturan hak asuh itu seperti senjata. Setiap kunjungan menjadi pertarungan. Aku akan berkendara 45 menit untuk menjemput anak-anak. Dan ketika aku tiba, Bram akan menemuiku di pintu dengan mengangkat bahu penuh permintaan maaf. Maaf Ayu, katanya. Maira bangun dengan sakit perut. Lebih baik dia di rumah hari ini. Atau Tio ada janji bermain yang baru muncul. Mungkin akhir pekan depan. Semua impata pata baru kadua karo manga sasat ni kata baru kata pata baru kata baru kata baruka. Akhir pekan depan. Selalu akhir pekan depan dan ketika akhir pekan depan tiba selalu ada alasan lain. Beberapa kali aku sempat melihat anak-anakku. Sesuatu telah berubah dalam diri mereka. Maira, gadis kecilku yang ceria dan cerewet, menjadi pendiam dan jauh. Dia akan menjawab pertanyaanku dengan jawaban satu kata dan menghabiskan sebagian besar waktu kami bersama menatap tabletnya. Tio lebih buruk. Putraku akan menangis dan memelukku. Bertanya mengapa mama meninggalkan mereka, mengapa mama tidak mau tinggal bersama mereka lagi. Siapa yang bilang begitu sayang? Aku akan bertanya, tapi aku sudah tahu jawabannya. Bramantio meracuni anak-anakku melawanku. Setiap malam di rumah itu dia mengisi kepala mereka dengan kebohongan. Mama memilih pergi. Mama tidak menginginkan kalian. Mama sakit dan tidak bisa merawat kalian dengan baik. Dia menghapusku dari hidup mereka, satu cerita pengantar tidur pada satu waktu. Dan Rosita Herlambang memastikan semua orang tahu tentang itu. Wanita itu memperlakukan media sosial seperti parade kemenangannya pribadi.
Hampir setiap hari ada unggahan baru. Foto-foto dirinya bersama cucu-cucuku di kebun binatang, di pantai, di restoran. Nenek terbaik tahun ini bersyukur keluarga nomor 1. Dia telah pindah ke rumahku untuk membantu Bram, yang sebenarnya berarti dia pindah untuk menyelesaikan proses penghapusanku. Dia mengirimi aku pesan pribadi sekitar sebulan setelah sidang. Hanya beberapa kalimat yang tidak akan pernah aku lupakan. Dia menulis bahwa aku tidak pernah cukup baik untuk putranya, bahwa semua orang bisa melihatnya kecuali aku, bahwa anak-anakku pantas mendapatkan yang lebih baik daripada ibu seperti aku. Aku menatap kata-kata itu di layar ponselku selama 1 jam, membacanya berulang kali, bertanya-tanya apakah mungkin dia benar. Sementara itu, Permata sepenuhnya bergabung dengan keluarga Herlambang. Dia muncul di unggahan media sosial Bu Rosita, tersenyum di dapurku, bermain dengan anak-anakku di halaman belakangku. Dia diberi hadiah, mobil baru, utang kartu kreditnya tiba-tiba terlunasi. Ibu kami terjebak di tengah, patah hati, tidak mengerti bagaimana kedua putrinya berakhir di sisi perang yang berlawanan. Situasi keuangan mencekikku. Pengacara Bram mengajukan mosi demi mosi untuk menunda pembayaran nafkah, perintah sementara, perpanjangan, permintaan dokumentasi tambahan setiap trik hukum di dalam buku untuk menjauhkan uang dari tanganku saat aku tenggelam. Aku bekerja 2 shift di rumah sakit hanya untuk menutupi sewa dan makanan. Aku menjual gelang emas nenekku, satu-satunya perhiasan yang berarti bagiku, hanya untuk membayar sewa 1 bulan. Lalu aku menemukan bahwa Bramantio telah membuka kartu kredit atas namaku selama pernikahan kami. Kartu yang tidak pernah aku ketahui keberadaannya, dan dia telah menghabiskannya dan berhenti melakukan pembayaran. Skor kreditku hancur. Aku tidak bisa disetujui untuk apartemen yang lebih baik atau pinjaman mobil atau apapun. Dia tidak hanya mengambil masa kiniku, dia menyabotase masa depanku. Pekerjaan menjadi medan perang lain. Seorang supervisor baru muncul di departemenku sekitar 2 bulan setelah perceraian. Namanya Rina. Dan sejak hari pertama, dia memperlakukanku seperti sampah. Jadwal kerjaku diubah tanpa pemberitahuan. Aku ditegur karena terlambat 3 menit setelah bekerja shift 12 jam. Jam kerjaku dipotong dari paruh waktu menjadi hampir tidak bertahan hidup. Aku pikir itu hanya nasib buruk, sampai seorang rekan kerja menyebutkan melihat Rina di sebuah acara sosialita, berdiri bersama Rosita Herlambang, tertawa bersama seperti teman lama yang tergabung dalam arisan elit. Tidak ada kebetulan. Jangkauan Bram meluas ke setiap sudut hidupku. Aku mulai berpikir dia punya semacam daftar periksa penjahat jahat dan hanya mengerjakannya satu persatu. Titik terendah mutlak datang pada hari Sabtu di bulan Maret ulang tahun Tio yang ke-6. Aku telah memohon untuk kunjungan pada hari itu. Memohon. Aku menawarkan untuk datang lebih awal atau tinggal lebih lama, melakukan apapun yang Bram inginkan. Tolong biarkan aku melihat putraku di hari ulang tahunnya. Pengacara Bram mengirim tanggapan resmi menolak karena konflik jadwal dengan perayaan yang direncanakan. Jadi, aku melakukan sesuatu yang tidak aku banggakan. Aku berkendara ke rumah itu, rumahku, rumah tempat aku membawa kedua bayiku pulang dari rumah sakit. Aku memarkir mobil di seberang jalan dan hanya menonton. Melalui jendela aku bisa melihat balon dan pita. Aku bisa melihat anak-anak berlarian memakai topi pesta. Aku bisa melihat Bu Rosita membawa kue ulang tahun besar menuju ruang makan. Dan aku bisa melihat putraku Tioku dikelilingi oleh orang-orang yang merayakan tanpa aku. Aku duduk di mobil makan camilan dari pom bensin untuk makan malam sambil menonton pesta ulang tahun putraku melalui jendela seperti semacam hantu pinggiran kota. Aku menangis. Tangisan yang membuatmu tidak bisa bernapas dan seluruh tubuhmu gemetar. Tangisan yang berasal dari tempat yang begitu dalam, bahkan kau tidak tahu itu ada. Dan kemudian Bram melihatku. Dia keluar dengan ponselnya sudah di tangan, sudah menelepon. Polisi tiba 20 menit kemudian. Petugas itu meminta maaf tetapi tegas. Aku tidak melakukan sesuatu yang ilegal dengan parkir di jalan umum, tetapi Bramantio mengklaim aku menguntit dan melecehkan keluarganya. Petugas menyarankan aku pergi sebelum keadaan memburuk, jadi aku pergi. Aku kembali ke apartemen studiku dengan pemandangan tembok bata, dan aku bertanya-tanya apakah ini akan menjadi sisa hidupku. Minggu berikutnya pengacara Bram mengajukan permohonan perintah perlindungan restraining order melawanku. Perintah perlindungan terhadap seorang ibu yang hanya ingin melihat anak-anaknya di hari ulang tahun putranya. Dokumen itu menggambarkan aku sebagai orang yang tidak menentu, tidak stabil, dan berpotensi berbahaya. Diminta agar aku dilarang berada dalam jarak 150 meter dari rumah keluarga, sekolah anak-anak, dan tempat kerja Bram. Aku akan kehilangan segalanya, bukan hanya rumahku dan uangku, tetapi setiap kesempatan untuk menjadi ibu sejati bagi anak-anakku lagi. Bramantio akan menang sepenuhnya, dan tidak ada yang bisa aku lakukan untuk menghentikannya. Atau begitulah yang kupikirkan.
Akhir pekan itu aku pergi ke rumah ibuku untuk makan malam. Dia berusaha tetap netral antara aku dan Permata, tetapi aku bisa melihat rasa sakit di matanya. Kedua putrinya terkoyak, cucunya dijauhkan darinya karena dia menolak memihak. Setelah makan malam, ibu menyebutkan bahwa dia sedang membersihkan garasi. Dia menemukan beberapa kotak berisi barang-barang lama. Barang-barang yang aku simpan di sana bertahun-tahun yang lalu ketika Bram dan aku pindah ke rumah kami dan tidak punya cukup ruang lemari. Dia bertanya apakah aku ingin mengambilnya atau apakah dia harus mendonasikan semuanya. Aku sedang tidak mood untuk memilah kenangan lama, tetapi sesuatu membuatku mengatakan ya. Aku memuat 3 kotak berdebu ke Toyotaku dan membawanya kembali ke apartemenku yang kecil. Malam itu, aku membukanya. Berharap menemukan pakaian lama, mungkin beberapa buku hadiah pernikahan yang terlupakan. Yang aku temukan malah adalah hard drive eksternal hitam polos. Aku benar-benar melupakannya. Di tahun-tahun awal pernikahan kami ketika Tio masih bayi, aku biasa membantu Bram dengan pekerjaan kantornya di rumah, mengajukan berkas, mengatur tanda terima, terkadang mencadangkan komputernya ketika dia terlalu sibuk. Aku telah menyalin sejumlah berkasnya ke drive ini sebagai cadangan. Dan kemudian hidup menjadi sibuk dan aku menyimpannya di kotak dan tidak pernah memikirkannya lagi. Aku hampir membuangnya tanpa melihat, hampir. Tetapi sesuatu membuatku mencolokkannya ke laptopku. Dan apa yang aku temukan mengubah segalanya. Hard drive itu berisi ribuan berkas yang kembali 6 tahun ke belakang. Spreadsheet, email, rekening koran, dokumen hukum. Awalnya aku tidak mengerti apa yang aku lihat. Angka-angka itu membingungkan. Bahasa penuh dengan istilah bisnis yang hampir tidak aku kenali. Tetapi semakin aku menggali, semakin jelas gambaran itu. Bramantyo punya rahasia. 6 tahun lalu, tepat sekitar waktu Tio lahir, suamiku telah membentuk perseroan terbatas. Sebuah PT dengan nama yang membosankan dan umum. Tetapi menurut berkas-berkas ini, PT itu telah menerima pembayaran yang besar setiap bulan. Biaya konsultasi, kata faktur ditransfer dari majikannya. Tetapi pembayaran ini tidak pernah muncul di rekening gabungan kami. Mereka tidak pernah muncul di SPT yang aku tanda tangani. Mereka pergi ke tempat lain sepenuhnya. Aku bukan ahli keuangan. Angka tidak pernah menjadi kekuatanku. Tetapi bahkan aku bisa melihat ada sesuatu yang sangat salah. Aku menghabiskan sepanjang malam menelusuri berkas, membuat catatan, mencoba memahami cakupan apa yang disembunyikan Bram. Pada pagi hari, aku memiliki perkiraan kasar. Selama 6 tahun, Bramantyo telah menyalurkan setidaknya 8,5 miliar rupiah melalui PT itu. 8,5 miliar rupiah yang aku tidak pernah tahu ada. 8,5 miliar rupiah yang tidak pernah diungkapkan dalam proses perceraian kami, tapi itu bahkan bukan bagian terburuk. Aku menemukan email percakapan antara Bram dan pengacaranya yang kembali bertahun-tahun sebelum dia melayaniku dengan surat cerai. Dalam satu email, pengacaranya secara eksplisit membahas cara menjaga PT tetap tidak terlihat selama perceraian yang akan datang. Kata-kata itu, perceraian yang akan datang. Bram telah berencana untuk meninggalkanku sementara aku masih menyusui putranya. Sementara aku bangun jam 3 pagi untuk menyusui, sementara aku bertahan tanpa tidur dan kopi dingin, suamiku merencanakan cara menyembunyikan uang dariku. Ini bukan hanya seorang pria yang berhenti mencintai dan ingin melanjutkan hidup. Ini adalah penipuan finansial yang diperhitungkan, direncanakan. Aku butuh bantuan profesional, tetapi aku hampir tidak mampu membeli bahan makanan, apalagi akuntan forensik dan pengacara. Aku siap menyerah, menerima bahwa mengetahui kebenaran tidak sama dengan bisa menggunakannya ketika aku mengingat seseorang di tempat kerja. Namanya Bularas. Dia bekerja di departemen berbeda sekarang, tetapi bertahun-tahun yang lalu, dia adalah semacam penyidik keuangan. Aku pernah mendengar desas-desus bahwa dia meninggalkan karier itu setelah burnout, bahwa dia telah melihat terlalu banyak keburukan korporat dan membutuhkan perubahan. Aku bertanya, apakah aku bisa membelikannya kopi, dia bilang ya. Kami duduk di sudut warung kopi dekat rumah sakit dan aku menceritakan segalanya. Perceraian, pertarungan hak asuh, hard drive yang tersembunyi. Aku menunjukkan padanya beberapa berkas di ponselku, hanya tangkapan layar dari spreadsheet dan email. Aku berharap dia mengatakan padaku itu rumit, bahwa dia tidak yakin apa artinya, bahwa aku harus berkonsultasi dengan seorang profesional. Sebaliknya, Bularas melihat berkas-berkas itu dan bersiul pelan. Dia meletakkan cangkir kopinya dan menatapku lama. Dia bilang dia belum pernah melihat pembukuan yang dimasak sejak sepupunya mencoba menghitung pajaknya sendiri setelah 3 gelas anggur. Kemudian dia menjadi serius dan mengatakan kepadaku bahwa ini bukan hanya aset tersembunyi. Ini adalah penipuan. Bularas menghabiskan 2 minggu berikutnya membantuku memahami apa yang telah dilakukan Bram. Dia bekerja setelah jam kerja menggunakan keterampilan yang dia pikir telah dia tinggalkan, melacak uang melalui berbagai rekening.
Dan apa yang dia temukan bahkan lebih buruk dari yang aku bayangkan. PT itu memiliki properti, sebuah villa mewah di Ubud, Bali, yang belum pernah aku dengar, belum pernah aku lihat, tidak pernah aku ketahui keberadaannya, bernilai sekitar 4 miliar. Sementara aku menjual perhiasan nenekku untuk membayar sewa, suamiku sedang menyimpan rumah liburan rahasia. 4 kamar tidur, pemandangan sawah, jacuzzi di teras, keberaniannya membuat darahku mendidih. Tetapi ada lagi. PT itu telah melakukan pembayaran bulanan kepada Rosita Herlambang, terdaftar sebagai biaya konsultasi untuk layanan administrasi, 720 juta rupiah selama 4 tahun. Rosita Herlambang yang tidak pernah melakukan pekerjaan administrasi dalam hidupnya. Rosita Herlambang yang menghabiskan hari-harinya mengunggah di media sosial dan berbelanja dan rupanya melakukan penipuan pajak. Pembayaran ini jelas palsu, dirancang untuk memindahkan uang ke ibunya sambil menciptakan potongan pajak palsu. Itu bukan hanya menyembunyikan aset dari pasangan, itu adalah penipuan pajak yang melibatkan seluruh keluarganya. Bularas menghubungiku dengan mantan koleganya, seorang akuntan forensik bernama Pak Adi Tama. Pak Adi Tama melihat bukti itu dan setuju untuk bekerja denganku dengan basis pembayaran ditunda. Dia bilang kasus seperti ini persis mengapa dia masuk ke bidang itu. Kemudian Pak Adi Tama menghubungiku dengan seorang pengacara hukum keluarga bernama Ibu Rina Sastrowardoyo yang berspesialisasi dalam kasus penipuan perceraian. Dia bekerja atas dasar kontingensi berbagi hasil jika menang untuk situasi seperti kasusku. Ibu Rina adalah wanita kecil dengan mata tajam dan sama sekali tidak sabar terhadap omong kosong. Dia mengingatkanku pada anjing terrier. Kecil tetapi sama sekali tidak mau melepaskan ketika dia memiliki sesuatu di giginya. Dia meninjau semua yang ditemukan Bularas dan Pak Adi Tama, mengajukan sekitar 50 pertanyaan dan kemudian bersandar di kursinya dengan apa yang hanya bisa aku gambarkan sebagai senyum predator. Dia bilang bahwa bukti ini tidak hanya cukup untuk membuka kembali kasusku, itu cukup untuk menghancurkan Bramantyo sepenuhnya. Tetapi kemudian dia mengatakan sesuatu yang mengejutkanku. Dia bilang kita tidak bisa langsung pergi ke pengadilan dengan ini, kita harus strategis. Kita perlu Bram merasa aman, merasa percaya diri, merasa seperti dia sudah menang. Kita perlu dia berbohong di bawah sumpah tentang aset yang dia pikir tidak ada yang tahu keberadaannya. Kita perlu dia melakukan sumpah palsu. Kita perlu memasang jebakan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan aku merasakan sesuatu selain keputusasaan. Aku merasakan kilatan harapan yang sangat kecil. Dan di bawah harapan itu, sesuatu yang lain tumbuh. Sesuatu yang telah terkubur di bawah semua kesedihan dan penghinaan. Aku mulai marah. Sementara Pak Adi Tama melanjutkan pekerjaan forensiknya, dia menemukan hal lain dalam catatan keuangan. Rekening koran kartu kredit menunjukkan pembelian yang tidak masuk akal untuk gaya hidup Bram. Perhiasan mahal yang tidak pernah aku terima. Pemesanan hotel di Singapura pada akhir pekan dia klaim berada di konferensi. Pembayaran bulanan masuk ke rekening individu milik seorang wanita bernama Kirana. Pak Adi Tama melacak Kirana. Dia menemukan profil media sosialnya diatur hati-hati menjadi pribadi, tetapi dengan satu foto publik terlihat. Pengumuman kehamilan 7 bulan yang diunggah hanya 3 minggu yang lalu. Bramantyo punya kekasih. Mungkin sudah bersamanya selama setidaknya 2 tahun berdasarkan catatan pembayaran dan dia hamil anaknya. Suamiku duduk di ruang sidang itu dan melukiskan diriku sebagai ibu yang tidak layak sementara kekasihnya mengandung bayinya. Dia mengklaim aku tidak stabil sambil membangun kehidupan rahasia yang sepenuhnya terpisah. Dia menertawaiku sambil mengkhianatiku dengan cara yang baru mulai aku pahami. Wanita 8 bulan yang lalu pasti sudah ambruk mendengar berita ini. Wanita yang sedang aku jalani kini hanya menambahkannya ke berkas. Hanya satu lagi amunisi, hanya satu lagi paku di peti matinya. Ibu Rina Sastrowardoyo menyusun rencana. Kami akan mengajukan mosi untuk memodifikasi hak asuh dan mosi terpisah untuk membatalkan putusan cerai yang asli berdasarkan penipuan. Tetapi kami akan membuat pengajuan awal kami terlihat lemah, rutin, mudah dikalahkan. Kami akan membiarkan Bram berpikir aku melakukan satu upaya putus asa terakhir sebelum menyerah selamanya. Dan kemudian kami akan memasang jebakan. Ibu Rina adalah ahli strategi ulung. Dia menjelaskan bahwa kelemahan terbesar Bramantyo adalah kesombongannya. Dia percaya dia adalah orang terpintar di setiap ruangan. Dia percaya dia telah menutupi jejaknya dengan sempurna. Dia percaya aku terlalu hancur dan terlalu bodoh untuk melawan balik. Kami akan menggunakan kesombongan itu untuk melawannya. Langkah pertama adalah membuat pengajuan hukum kami terlihat menyedihkan. Ibu Rina menyusun mosi untuk memodifikasi hak asuh yang berfokus pada argumen emosional daripada bukti. Dia menulis tentang betapa aku merindukan anak-anakku, bagaimana pengaturan saat ini menyebabkan kerugian psikologis, bagaimana aku pantas mendapatkan kesempatan kedua. Itu terbaca seperti permohonan putus asa dari seorang wanita yang tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan kecuali perasaan.
Persis seperti yang kami ingin Bram lihat. Langkah kedua lebih sulit. Aku harus bertindak seolah-olah aku kalah. Aku melatih diriku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan jika aku bertemu siapapun yang terhubung dengan Bram. Aku berpikir untuk pindah kembali ke kampung halamanku di Jawa Tengah. Untuk lebih dekat dengan keluarga besar, aku akan menyebutkannya dengan santai. Mungkin sudah waktunya menerima bahwa Jakarta menyimpan terlalu banyak kenangan menyakitkan. Aku membiarkan informasi ini menyelinap ke ibuku. Tahu dia akan menyebutkannya kepada Permata. Tahu Permata akan langsung lari ke Bram. Jebakan sudah dipasang. Yang harus aku lakukan hanyalah terlihat seperti wanita yang sudah menyerah. Sementara itu, aku punya pertempuran yang lebih kecil untuk diperjuangkan. Rina, supervisor di rumah sakit, telah membuat kehidupan kerjaku sengsara selama berbulan-bulan. Setiap shift adalah penghinaan baru. Tapi sekarang aku mengerti bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidupku lagi. Aku mulai mendokumentasikan segalanya. Setiap perubahan jadwal yang dibuat tanpa pemberitahuan yang tepat. Setiap teguran untuk masalah kecil yang luput dari karyawan lain setiap hari. Setiap kali dia memilihku di depan rekan kerja, aku membangun berkas sama seperti Bramantio membangun berkas tentangku, kecuali berkasku didasarkan pada kebenaran. Kemudian aku mengajukan keluhan resmi ke Human Resources. Aku menyertakan bukti koneksi Rina dengan Rosita Herlambang, foto media sosial mereka bersama di acara amal. Tangkapan layar Bu Rosita berterima kasih kepada Rina karena telah menjadi teman yang luar biasa selama masa-masa sulit keluarga. Implikasinya jelas. Rina bukan hanya supervisor yang buruk, dia berpartisipasi dalam kampanye pelecehan yang terkoordinasi. HR menanggapi dengan serius. Dalam waktu 2 minggu, Rina dipindahkan secara diam-diam ke departemen yang berbeda di seberang kota. Jam kerjaku dipulihkan. Jadwalku stabil. Itu adalah kemenangan kecil. Tetapi itu mengajarkanku sesuatu yang penting. Aku mampu melawan. Aku mampu menang. Sidang untuk perintah perlindungan datang berikutnya. Pengacara Bram menyajikan aku sebagai wanita tidak stabil yang telah menguntit keluarganya sendiri pada ulang tahun anak. Ibu Rina menyajikan bukti bahwa Bramantio telah secara sistematis menolak hak kunjungan sahku selama berbulan-bulan, bahwa klaim pelecehannya sebenarnya adalah upaya untuk mengendalikan dan menghukumku karena mencari akses ke anak-anakku sendiri. Hakim meninjau bukti dan menolak petisi perintah perlindungan itu. Bram terlihat kesal tetapi tidak khawatir. Dia masih berpikir dia memenangkan perang. Kemudian datang deposisi deposin. Deposisi adalah ketika pengacara mengajukan pertanyaan di bawah sumpah sebelum sidang. Semua yang kau katakan direkam dan dapat digunakan untuk melawanku nanti. Ibu Rina menjadwalkan deposisi Bram sebagai bagian dari mosi modifikasi hak asuh kami. Dia mengatakan kepadanya itu rutin, hanya prosedur standar untuk kasus hak asuh apapun. Bram tiba di deposisi itu dengan pengacaranya yang mahal dan setelan yang mahal dan keyakinan mutlaknya bahwa dia sudah menang. Ibu Rina mengajukan pertanyaan lembut, pertanyaan mudah. Dia bertanya tentang pendapatannya, asetnya, situasi keuangannya. Dia bertanya apakah dia memiliki bisnis atau kepentingan bisnis di luar pekerjaan utamanya. Tidak, kata Bram, hanya gaji dan tunjangan standar. Dia bertanya apakah dia memiliki properti selain rumah keluarga. Tidak, kata Bram, hanya rumah di Pondok Indah. Nemisandarasaro matadarasa harasandarasaro matadarasaro matadarasandarasaru. Dia bertanya apakah dia memiliki hubungan keuangan dengan anggota keluarga, pembayaran atau transfer apapun kepada kerabat. Tidak, kata Bram. Tidak ada yang seperti itu. Setiap jawaban adalah kebohongan. Setiap jawaban adalah sumpah palsu. Dan setiap jawaban direkam dan didokumentasikan. Pengacara Bram terlihat bosan sepanjang deposisi. Dia tidak mempersiapkan diri karena dia tidak berpikir dia perlu. Dia tidak tahu tentang hard drive. Dia tidak tahu tentang Bularas dan Pak Aditama. Dia tidak tahu bahwa kliennya baru saja menghancurkan dirinya sendiri di bawah sumpah. Setelah deposisi, Ibu Rina dan aku meninjau rekaman bersama. Dia memiliki ekspresi di wajahnya seperti kucing yang baru saja menyudutkan tikus yang sangat gemuk. Dia bilang kami benar-benar menguasainya. Sekarang, kami hanya perlu mempersiapkan pertempuran terakhir. Tetapi ada satu hal lagi yang perlu aku lakukan terlebih dahulu, sesuatu yang bersifat pribadi. Aku pergi menemui Permata. Bukan di apartemennya di mana dia mungkin menolak membuka pintu. Aku menemukannya di kedai kopi yang sering dia datangi, tempat yang dulu sering kami kunjungi bersama ketika kami benar-benar bersaudara. Dia mendongak dari ponselnya dan melihat aku berdiri di sana. Dan wajahnya menunjukkan sekitar 15 emosi berbeda dalam 2 detik. Aku duduk di seberangnya tanpa meminta izin. Aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkan padanya email-email itu. Email-email di mana Bram dan koleganya membahas cara memanfaatkan Permata. Email-email di mana mereka memanggilnya useful idiot, orang bodoh
yang berguna. Kata-kata persis itu, useful idiot. Email-email di mana mereka tertawa tentang betapa mudahnya dia dimanipulasi. Email-email di mana pacarnya berjanji akan mencampakkannya begitu dia mendapat promosi dan dia tidak lagi dibutuhkan. Permata membaca email-email itu dan mulai menangis, bukan air mata yang lembut. Tangisan jelek, berantakan, ingus mengalir di wajahnya. Dia terus mengatakan dia minta maaf berulang kali, tetapi aku tidak menginginkan permintaan maafnya. Aku ingin dia mengerti apa yang telah dia lakukan. Aku mengatakan kepadanya bahwa dia telah bersaksi melawan saudara perempuannya sendiri demi seorang pria yang memanfaatkannya. Aku mengatakan kepadanya bahwa dia telah membantu mengambil anak-anak dari ibu mereka demi reservasi makan malam dan mobil sewa. Aku mengatakan kepadanya bahwa nenek kami akan malu padanya dan aku melihat itu mengenainya seperti pukulan fisik. Kemudian aku mengatakan dia punya pilihan. Dia bisa melanjutkan jalan yang telah dia pilih, tinggal bersama keluarga Herlambang dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Atau dia bisa mengatakan yang sebenarnya. Dia bisa menandatangani surat pernyataan, mengakui bahwa dia dilatih, bahwa dia ditekan, bahwa dia dijanjikan hadiah untuk kesaksiannya. Dia bisa mencoba memperbaiki keadaan. Permata memilih kebenaran. 2 hari kemudian aku memiliki surat pernyataan bersumpahnya yang menjelaskan dengan tepat bagaimana Bram dan pengacaranya telah mempersiapkan kesaksiannya, apa yang mereka suruh katakan, apa yang mereka suruh tekankan, bagaimana mereka menjanjikan pacarnya akan tetap bersamanya jika dia bekerja sama. Itu adalah bukti yang menghancurkan tentang perusakan saksi, dan itu akan meledakkan kasus mereka. Seminggu sebelum sidang, Ibu Rina dan aku melakukan persiapan akhir. Kami memiliki laporan akuntansi forensik yang mendokumentasikan setiap rupiah yang disembunyikan. Kami memiliki catatan properti untuk Villa Ubud. Kami memiliki rekening koran yang menunjukkan pembayaran kepada Bu Rosita. Kami memiliki bukti perselingkuhan dengan Kirana dan kehamilannya. Kami memiliki bukti bahwa Bram telah melakukan sumpah palsu dalam deposisinya. Kami memiliki surat pernyataan Permata tentang dilatih. Kami memiliki semua yang kami butuhkan. Malam sebelum sidang, aku tidak bisa tidur. Aku berdiri di jendela apartemen studiku yang kecil, menatap tembok bata yang menjadi pemandanganku selama 8 bulan. Dan aku memikirkan segala sesuatu yang telah membawa ke saat ini. Gadis yang terlalu mudah percaya, istri yang tidak pernah mempertanyakan, ibu yang kehilangan segalanya. Aku bukan wanita itu lagi. Aku telah hancur. Ya, tetapi aku telah membangun kembali diriku menjadi sesuatu yang lebih kuat. Besok, Bramantio Herlambang akan belajar apa yang terjadi ketika kau meremehkan seseorang yang kau coba hancurkan. Ruang sidang terasa berbeda sekarang. Terakhir kali aku di sini, aku adalah wanita yang hancur menyaksikan hidupnya runtuh. Hari ini, aku adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Bram tiba dengan pengacaranya membawa folder tipis. Mereka tidak mempersiapkan apapun kecuali kemenangan mudah. Rosita Herlambang duduk di belakang mereka mengenakan mutiara dan senyum puas. Kemudian aku masuk bersama Ibu Rina Sastrowardoyo membawa 3 folder tebal dan 1 kotak arsip besar. Di belakang kami, Pak Aditama dengan laporan akuntansi forensiknya. Senyum Bram berkedip ketika dia melihat folder-folder itu. Pembukaan Ibu Rina singkat. Bukti penipuan dalam proses perceraian asli, pengungkapan keuangan yang sengaja dipalsukan, alasan untuk membatalkan putusan dan mempertimbangkan kembali hak asuh. Pak Aditama bersaksi terlebih dahulu. Dia melacak PT tersembunyi Bram, transfer bulanan yang disamarkan sebagai biaya konsultasi, total yang disembunyikan dari aset pernikahan 8,62 miliar. Tetapi dia belum selesai. Catatan properti untuk Villa Ubud, 4 kamar tidur, pemandangan sawah, dibeli melalui PT seharga 3,8 miliar rupiah. Sebuah rumah liburan tersembunyi sepanjang seluruh pernikahan dan perceraian kami. Kemudian pembayaran kepada Bu Rosita, 720 juta rupiah untuk layanan administrasi yang tidak pernah dilakukan. Penipuan pajak yang melibatkan keduanya. Ibu Rina memutar rekaman deposisi Bram, suaranya sendiri. Apakah Anda memiliki bisnis di luar pekerjaan utama Anda? Tidak. Properti selain rumah keluarga? Tidak. Hubungan keuangan dengan anggota keluarga? Tidak. Kebohongan demi kebohongan dalam kata-katanya sendiri. Pengacara Bram meminta istirahat. Dia marah. Dia berjalan ke apa yang dia pikir adalah kasus mudah dan menemukan kliennya telah melakukan banyak kejahatan dan berbohong padanya tentang hal itu. Selanjutnya, Ibu Rina menyajikan bukti tentang Kirana. Rekening koran kartu kredit menunjukkan perhiasan, menginap di hotel, makan malam romantis, pembayaran bulanan total 600 juta selama 2 tahun dan pengumuman kehamilan. Hamil 7 bulan, dikandung saat Bram masih menikah denganku dan berjuang untuk hak asuh. Bram mulai berteriak bahwa kehidupan pribadinya tidak relevan. Hakim memperingatkannya untuk mengendalikan diri. Kemudian Ibu Rina memanggil Permata Skarwangi, adikku. Dia bersaksi bahwa Bram dan pengacaranya telah melatihnya sebelum sidang hak asuh asli. Mereka menyuruhnya untuk menekankan setiap kali aku terlihat lelah atau stres.
untuk mengkarakterisasi pengasuhan normal sebagai perilaku yang mengkhawatirkan. Mereka menjanjikan pacarnya promosi jika dia bekerja sama. Dia menatapku dan mengatakan dia sangat menyesal atas apa yang telah dia lakukan. Bu Rosita tidak bisa diam. Dia berdiri dan berteriak pada Permata, "Pengkhianat, pembohong." Hakim memperingatkannya, dia mengabaikannya. Ketika Ibu Rina menyajikan bukti penipuan pajak yang melibatkan Bu Rosita secara langsung, dia benar-benar kehilangan kendali. Dia mencoba mendekati meja hakim berteriak bahwa aku telah merekayasa semuanya. Hakim memerintahkan petugas untuk mengeluarkannya. Rosita Herlambang dikawal keluar masih berteriak, citra publiknya yang hati-hati hancur. Aku melihatnya pergi dan tidak merasakan apa-apa. Dia telah menjadi tidak relevan. Ibu Rina menyampaikan penutupannya. Penipuan, sumpah palsu, aset tersembunyi, perusakan saksi, alienasi orang tua. Dia meminta putusan asli dibatalkan, hak asuh dialihkan kepadaku, rumah keluarga diberikan sebagai kompensasi, dan masalah itu dirujuk ke kejaksaan untuk penyelidikan kriminal. Hakim mengatakan dia sudah cukup melihat. Dia meminta istirahat 1 jam untuk meninjau bukti dan mempersiapkan putusannya. Pengacara Bramantio sudah menelepon saat dia berjalan keluar, mungkin menelepon perusahaan asuransi malapraktiknya untuk memperingatkan mereka bahwa hari yang sangat buruk akan menjadi lebih buruk. Bram duduk sendirian di meja terdakwa, menatap lurus ke depan ke kehampaan. Terlihat seperti pria yang menyaksikan seluruh hidupnya runtuh secara real time. Pria yang menertawaiku di ruang sidang yang sama 8 bulan lalu, bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. 1 jam kemudian, hakim kembali dengan putusannya. Dia mulai dengan menyatakan bahwa dalam 22 tahunnya di bangku hakim, dia jarang melihat pelanggaran yang begitu mengerikan oleh pihak dalam proses perceraian. Dia mengatakan bukti penipuan itu luar biasa dan tidak dapat dibantah. Dia mengatakan sumpah palsu yang dilakukan selama deposisi adalah masalah kriminal serius yang akan dirujuk ke kantor kejaksaan untuk penuntutan. Kemudian dia menyampaikan putusan. Hak asuh kedua anak di bawah umur, Maira dan Tio, segera dan sepenuhnya dialihkan kepadaku. Hak asuh fisik, hak asuh hukum, semuanya. Bram akan menerima kunjungan yang diawasi 2 kali per bulan sambil menunggu penyelidikan atas tuduhan alienasi orang tua. Pengaturan yang sama yang dia coba paksakan padaku, penghinaan yang sama yang dia ingin aku derita. Rumah keluarga di Pondok Indah diberikan kepadaku. Hakim menemukan bahwa rumah itu telah dibayar dengan pendapatan perkawinan yang telah disembunyikan secara curang oleh Bram, dan oleh karena itu aku berhak atasnya sebagai restitusi atas penipuan itu. Rumah yang kuhias, rumah yang kubersihkan, rumah yang kupenuhi dengan cinta dan hilang, itu milikku lagi. Akuntansi forensik penuh diperintahkan atas semua aset yang terhubung dengan PT Bram, properti Ubud, dan rekening tersembunyi lainnya. Perkiraan awal menunjukkan aku akan menerima setidaknya 70% dari semua aset yang ditemukan, ditambah ganti rugi untuk penipuan itu sendiri. Bramantio diperintahkan untuk membayar semua biaya hukumku dan biaya akuntansi forensik. Setiap rupiah yang aku habiskan untuk memperjuangkan anak-anakku akan keluar dari sakunya. Setiap jam yang dihabiskan Ibu Rina, setiap perhitungan yang dibuat Pak Aditama, setiap dokumen yang dianalisis Bularas, dia akan membayar semuanya. Nafkah anak dihitung ulang berdasarkan pendapatan sebenarnya, bukan angka palsu yang dia ungkapkan. Jumlah bulanan hampir 3 kali lipat dari yang semula diperintahkan untuk dia bayar. Dan akhirnya, masalah itu dirujuk ke kejaksaan untuk tuntutan sumpah palsu kriminal dan ke Asosiasi Pengacara Negara untuk penyelidikan potensi keterlibatan pengacaranya dalam menyembunyikan penipuan. Bram duduk diam sepenuhnya saat hakim membaca setiap item. Wajahnya telah berubah dari putih menjadi abu-abu, menjadi sesuatu yang tidak memiliki warna. Setelannya yang mahal tiba-tiba terlihat terlalu besar untuknya, seolah-olah dia menyusut di dalamnya. Pengacaranya sudah mengemasi tas kerjanya, bahkan tidak berpura-pura menjadi bagian dari kasus itu lagi. Ketika hakim selesai, dia menatap langsung ke Bram. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia berharap dia mengerti konsekuensi dari pilihannya, bahwa dia tidak hanya melakukan kejahatan keuangan, tetapi telah berusaha menghancurkan hubungan antara anak-anaknya dan ibu mereka. Kemudian dia menunda sidang. Aku berdiri dengan kaki yang terasa seperti milik orang lain. Ibu Rina menjabat tanganku dan mengatakan kami telah menang. Pak Aditama mengangguk padaku dengan kepuasan profesional, tetapi aku hampir tidak bisa memproses semua itu. 8 bulan berjuang. 8 bulan bertahan hidup tanpa apa-apa. 8 bulan menangis sendirian di apartemen studio dengan pemandangan tembok bata. Dan sekarang semuanya berakhir. Saat aku berjalan menuju pintu, Bramantio akhirnya berbicara. Dia bertanya apakah kami bisa menyelesaikan sesuatu. Suaranya kecil, tidak seperti pria percaya diri yang menertawaiku di ruang sidang yang sama 8 bulan lalu. Dia bilang dia yakin kami bisa menemukan kompromi yang masuk akal. Dia bilang dia akan memberiku apapun yang aku inginkan jika kami bisa menjaga ini keluar dari pengadilan pidana.
Aku tidak menjawabnya. Aku bahkan tidak menatapnya. Aku hanya terus berjalan. Anak-anakku menunggu di lorong bersama ibuku. Pengadilan telah mengatur agar mereka dibawa dari sekolah sehingga mereka bisa langsung pulang denganku. Maira melihatku lebih dulu. Dia berdiri membeku sejenak, tidak yakin, dan aku menyadari betapa banyak kerusakan yang telah dilakukan oleh kebohongan Bram. 8 bulan diberitahu bahwa mama meninggalkan mereka. 8 bulan diajari untuk meragukanku. Tetapi kemudian Tio melihatku dan berlari, menabrak kakiku dengan kekuatan yang hampir membuatku terjatuh. "Mama," katanya, "kita akan pulang dengan mama?" "Ya sayang," kataku padanya, "kita akan pulang." Maira berjalan perlahan, masih berhati-hati. Tetapi ketika aku berlutut dan membuka lenganku, dia datang kepadaku. Dia membenamkan wajahnya di bahuku dan berbisik bahwa dia tahu aku tidak meninggalkan mereka. Dia tahu ayah berbohong. Dia sudah tahu sepanjang waktu, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Aku memeluk kedua anakku di lorong pengadilan itu dan membiarkan diriku menangis untuk pertama kalinya sejak mimpi buruk ini dimulai. Tetapi ini adalah air mata yang berbeda. Ini bukan air mata keputusasaan. Ini adalah air mata kelegaan, kemenangan, seorang ibu yang telah berjuang melewati segalanya untuk mendapatkan anak-anaknya kembali. Semuanya terurai dengan cepat setelah itu. Kirana meninggalkan Bram dalam waktu seminggu setelah sidang ketika dia menyadari uangnya hilang dan tuntutan kriminal akan datang. Rupanya, cinta hanya bertahan selama kartu kredit berfungsi. Rosita Herlambang menerima suratnya sendiri dari Direktorat Jenderal Pajak tentang pembayaran konsultasi palsu. Terakhir ku dengar, dia menghapus semua akun media sosialnya. Tidak ada lagi bersyukur untuknya. Pengacara Bram mengundurkan diri dari kasus itu dan menghadapi penyelidikan asosiasi pengacaranya sendiri karena berpotensi membantu menyembunyikan penipuan. Dan Bram sendiri, terakhir kudengar dia memperbarui profil kencannya untuk mengatakan dia sedang melalui beberapa perubahan hidup yang menurutku secara teknis akurat jika kau menghitung potensi waktu penjara dan kehilangan segala yang pernah kau miliki sebagai perubahan hidup. 3 minggu setelah sidang, aku berdiri di ambang pintu rumahku. Rumahku, rumah yang hilang dan aku menangkan kembali. Aku melihat anak-anakku bermain di halaman belakang. Halaman yang sama tempat aku mengajari Maira naik sepeda. Halaman yang sama tempat aku mendorong Tio di ayunannya selama berjam-jam. Ibuku ada di dapur membuat makan malam. Permata ada di sana juga, dengan ragu-ragu membangun kembali apa yang telah dihancurkan. Kami belum sepenuhnya baik-baik saja, aku dan adikku. Kepercayaan yang dia hancurkan akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun kembali jika memang bisa dibangun kembali sepenuhnya. Tetapi kami berusaha. Keluarga itu rumit. Pengampunan lebih sulit. Tetapi kami menjalaninya hari demi hari. Matahari terbenam di atas pondok indah, melukis segalanya dengan warna emas dan merah muda. Aku memikirkan wanita yang aku jalani setahun yang lalu. Wanita yang percaya secara membabi buta dan tidak mempertanyakan apapun. Wanita yang membiarkan dirinya dikendalikan karena dia pikir itu adalah cinta. Wanita itu telah tiada. Balas dendam terkuat bukanlah menghancurkan seseorang yang menyakitimu. Balas dendam terkuat adalah membangun kembali segala sesuatu yang mereka coba ambil dan menjadikannya lebih baik dari yang pernah mereka bayangkan. Bramantyo Herlambang telah menertawaiku di pengadilan. Dia mengatakan padaku bahwa aku tidak akan pernah melihat anak-anakku lagi. Dia pikir dia telah menang. Dia salah. Jika cerita ini menyentuhmu atau kau pernah mengalami pengalaman serupa, tolong bagikan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Ingat, pemahaman finansial dan kewaspadaan adalah pertahanan terkuat kita.